kembali lagi ke informasi bagaimana memaksimalkan strategi investasi di 2 bulan terakhir di 2021. Kami sudah bergabung lagi dengan Ivan Jaya, Chief of Retail and SME Business Bank Commonwealth. Pak Ivan, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Oke, jelas. Pak Ivan jelas dengar suara saya? Iya, jelas sekali. Oke, nah ini strategi tinggal 2 bulan Pak. Sebenarnya kondisi pasar sekarang kayak gimana sih? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kondisi pasar sekarang, apalagi dari seminggu yang terakhir ini menunjukkan sangat positif ya, terutama dari inflow foreign asing ke capital market kita sebesar 10 triliun. Tentunya ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang dilihat oleh investor luar negeri. Namun apabila kita melihat, kita harus melihat dari dua hal, dari pasar global kemudian juga dari lokal. Apabila kita lihat dari pasar global, terlihat bahwa FOMC meeting di bulan September, The Fed belum memutuskan tentang pengurangan program quantitative easing-nya atau tapering-nya. Ya, jadi ini walaupun dari sisi tapering terlihat dovish, namun dari sisi proyeksi kenaikan suku bunga, sikap The Fed cenderung hawkish. Di mana FOMC meeting, proyeksi median anggota FOMC melihat bahwa kenaikan suku bunga baru bisa dimulai dari tahun depan. Nah, sedangkan apabila kita melihat pasar lokal atau Indonesia, kita melihat ada berbagai katalis positif. Seperti misalnya cadangan devisa yang di bulan September kembali mencatatkan level tertinggi sebesar hampir 147 miliar dolar. Kemudian PMI manufaktur Indonesia bulan September juga kembali ke zona ekspansif. Kemudian juga pada rapat Dewan Gubernur Indonesia bulan September, Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuan di bulan September yang di sekitar di level rendah di level 3,5% karena Bank Indonesia memperkirakan bahwa perlu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan seperti yang terlihat di layar, dari historical 10 tahun terakhir memang selalu terlihat bahwa indeks harga saham di kuartal keempat itu selalu mencatatkan hasil yang positif. Oke, selalu ya. Meskipun sebenarnya sekarang kondisinya kan masih pandemi, pemulihan ekonomi juga belum terlalu maksimal atau optimal gitu Pak Ivan. Tapi tadi Pak Ivan nyebutin ada FOMC, ada kalau di lokal ada manufaktur yang membaik, ada suku bunga BI yang tetap stabil. Tapi di kuartal 4 ini, meskipun secara historis pergerakan IHSG oke, tapi apa sih yang paling berat akan membayangi pergerakan pasar keuangan di kuartal 4 ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kita bisa lihat beberapa tesis berikut ini. Jadi ada rotasi portfolio emerging market dari China ke emerging market lain. Dan di sini kita melihat bahwa pasar saham di China sedang dilanda kekhawatiran akibat ketidakpastian, akibat pengetatan regulasi atau crackdown pemerintahan China di sektor industri. Kemudian kita juga melihat bahwa jumlah infeksi harian kasus aktif COVID di Indonesia sudah membaik dan lebih baik daripada emerging market yang lainnya. Kemudian kinerja keuangan emiten khususnya sektor perbankan diproyeksikan akan membaik ke depannya karena restrukturisasi kredit sudah melewati puncaknya. Dan yang terakhir ini yang sebenarnya membuat bahwa menjadi katalis positif bagi market Indonesia adalah harga komoditas seperti coal, CPO, gas terus meningkat karena saat ini beberapa negara sedang dilanda krisis energi dan menjelang memasuki musim dingin sehingga demand terhadap komoditas meningkat pesat. Nah, oleh karena itu apabila kita mencermati apa yang perlu diperhatikan mungkin yang agak membayangi adalah apabila adanya lagi peningkatan jumlah kasus COVID di Indonesia. Oke, ini berarti tadi ada sektor-sektor yang sudah disebutkan. Tinggal 2 bulan lagi sebenarnya Pak, ini 2021. Kalau nih investor mau mengevaluasi portofolio mereka, terlambat nggak sih? Atau apa masih perlu dievaluasi lagi? Baik, ini tidak pernah ada kata terlambat ya kalau dalam tentang investasi. Jadi justru di sini adalah start dari bullish run-nya untuk market Indonesia. Kami tidak akan heran apabila nanti di kuartal keempat ini kita akan mencetak rekor all time high untuk IHSG. Mengenai strategi portfolio sendiri kita bisa melihat bahwa dari sini kita agak memperbesar porsi reksadana saham atau saham ya, di mana apabila nasabah dengan profil risiko balance 30% di reksadana pasar uang, 35% di pendapatan tetap, dan 35% di reksadana saham. Sedangkan untuk yang profil risiko yang risk taker atau growth, bisa menempatkan 15% reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap 20%, dan 65% reksadana saham. Kami melihat bahwa beberapa faktor yang mendukung, terutama untuk yang saham-saham big cap, itu adalah pendorong untuk kita memperbesar porsi reksadana saham. Kami memperkirakan sektor
sektor perbankan, sektor komoditas, dan sektor infra dan telco, karena dalam kondisi pandemi ini masih banyak tergantung tergantung pada koneksi telekomunikasi, demand-nya masih tinggi. Jadi itu adalah alasan mengenai strategi portfolio alokasi di kuartal keempat ini. Oke, berarti singkat Pak, bisa disimpulkan baik mereka yang investor moderat ataupun investor yang ambisius, ini reksadana saham adalah yang paling efektif saat ini. Baik, betul sekali. Jadi baik itu yang moderat maupun dia yang balance maupun dia yang agresif, kami menyarankan untuk menambah sedikit ya, sekitar 5%, 10% dari portfolio alokasinya ke reksadana saham atau saham. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan sudah berbincang pagi ini di Kompas Bisnis, Chief of Retail and SME Business Bank Commonwealth Ivan Jaya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih.